Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati Bapak dosen sebagai pemangku mata kuliah kami Sistem Finansial Al-Mukarram, Bapak Dr. Misiono. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan kawan-kawan sekalian seperjuangan di S3 program pendidikan Islam di UINSU Padang Sidimpuan, di UINSU Sumatera, di UIN Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan isi makalah yang sudah saya buat yang berjudulkan tentang model-model pembiayaan pendidikan. Pendahuluan, pembiayaan pendidikan. Oke, Pak. Pembiayaan pendidikan atau financing of education merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua negara di dunia. Negara-negara berkembang umumnya membelanjakan dananya untuk pendidikan relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Rendahnya pembiayaan pendidikan di negara-negara berkembang dibanding negara maju tersebut tidak saja pada persentasinya akan tetapi juga nominalnya. Rendahnya pembiayaan pendidikan di negara berkembang tersebut sudah menjadi wacana publik atau public discourse yang setiap saat selalu ingin dicarikan jalan keluar. Namun karena rumitnya dan kompleksnya masalah menjadikan upaya penyelesaian masalah ini tidak tuntas. Untuk konteks Indonesia, sebagian besar pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah negeri lebih diarahkan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas. Lebih-lebih untuk kegiatan pengembangan akademik dalam rangka mencari pola-pola pembelajaran yang lebih efektif masih belum terjangkau. Adapun pengertian pembiayaan pendidikan diambil dari buku Bapak ini, secara leksikal pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu atau untuk mendirikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Dan biaya itu, pembiayaan itu juga bisa diartikan sebagai ongkos ataupun belanja. Maka pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Biaya atau cost merupakan salah satu komponen masukan instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun menurut Usri dan Hammer adalah sebagai cost as an exchange, a foregoing, a sacrifice. Yang diserahkan. Biaya adalah keseluruhan pengeluaran bersifat uang maupun bukan uang. Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya pengertian biaya tersebut adalah jumlah uang atau jasa yang disediakan atau dialokasikan dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pembiayaan pendidikan pada teori dan praktiknya dikenal ada 3 kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, adapun biaya langsung dan biaya tidak langsung itu maksudnya adalah biaya langsung segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan.
Adapun kategori yang kedua adalah biaya pribadi dan biaya sosial. Biaya pribadi, pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga. Sedangkan biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan. Adapun kategori ketiga daripada pembiayaan pendidikan itu dikenal sebagai biaya dalam bentuk uang, monetary cost, dan bukan uang atau non-monetary cost. Selanjutnya konsep pembiayaan pendidikan. Nah, oleh Agus Irianto, konsep pembiayaan pendidikan itu ada disimpulkan sebanyak 6. Pertama, pendidikan adalah pembentukan manusia yang potensial, sehingga dana yang dikucurkan di dunia pendidikan merupakan investasi. Konsep yang kedua, pendidikan merupakan fungsi pokok dalam pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya, sehingga kedua faktor tersebut tidak dapat dipisahkan. Ketiga, di masa datang akan banyak keanekaragaman perubahan, sehingga diperlukan keanekaragaman dalam dunia pendidikan, baik jenis dan tingkat serta macam. Yang keempat, secara alam adalah manusia yang serba ingin tahu, sehingga perlu wadah yang dapat menumbuh kembangkan rasa keingintahuannya, yaitu pendidikan. Faktor internal dunia pendidikan perlu mengakomodasi faktor eksternal yang memengaruhi keterkaitan antara dunia pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, pengalokasian anggaran di dunia pendidikan perlu perhitungan cermat, sehingga tuduhan ketidakbermanfaatan dunia pendidikan dalam pembangunan dapat ditepis. Nah, adapun jenis-jenis pembiayaan pendidikan itu, pertama adalah current cost atau recurrent cost. Adalah sesuatu pengeluaran yang bersifat rutin dan kita jumpai tahun demi tahun. Contohnya gaji guru, pembelian alat-alat tulis, dan pembelian barang tahan lama seperti bangunan. Ada juga direct cost, adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai aktivitas khusus seperti biaya untuk mendukung berjalannya pelatihan, termasuk staf, guru, dan peralatan yang berbeda dengan pembiayaan. Tidak langsung yang mendukung jalannya sekolah, tetapi tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas pembelajaran. Biaya ini termasuk pengeluaran untuk perawatan gedung, biaya pengelolaan administrasi, servis, dan perpustakaan. Kemudian jenis yang ketiga, pembiayaan pendidikan itu adalah variable cost, adalah biaya yang dapat naik turun tergantung dari aktivitas sekolah atau perguruan tinggi, tergantung dari banyaknya siswa yang harus dilayani. Biaya ini berbeda dengan fixed cost yang besarannya tidak tergantung dari jumlah siswa seperti gedung, administrasi, dan jasa bimbingan. Kemudian yang keempat, jenis pembiayaan pendidikan itu adalah total cost, adalah penjumlahan dari seluruh komponen biaya yang dikeluarkan sekolah dalam operasionalnya. Berdasarkan biaya total ini dapat dicari biaya per siswa dalam sekolah tersebut, yaitu dengan membagi seluruh pelajaran per anak di setiap kelas dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah yang dikemukakan oleh Agus Irianto dalam pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa. Nah, model-model pembiayaan pendidikan dalam PowerPoint ini kita ambil menurut Thomas H. Jones. Katanya ada 6 model pembiayaan pendidikan. Pertama, flat grant. Tipe perencana bantuan pembiayaan yang pendidikan yang pertama dan tertua. Dalam rencana ini setiap sekolah memiliki sejumlah dana yang sama yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Kemudian model yang kedua pembiayaan pendidikan itu adalah power equalizing. Dibebankan kepada distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari distrik-distrik kaya untuk menambah bantuan bagi distrik-distrik yang miskin. Setiap daerah akan menerima jumlah dana berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah atau APBD. Yang ketiga, complete state model adalah satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelajaran maupun dalam pemerolehan pajak. Tidak akan ada pajak properti sekolah. Dengan berbagai taraf dan basis pajak lokal adalah
unequal, tidak seimbang. Kemudian pembiayaan pendidikan berikutnya yang keempat menurut Thomas adalah foundation plan. Nah, dirancang untuk menggali 4 masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu kesetaraan pembelanjaan, penetapan standar pajak dan pembelajaran sekolah minimum, pemisahan wewenang politik antara distrik-distrik sekolah lokal dengan negara bagian dan provinsi untuk perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan. Yang kelima, model daripada pembiayaan pendidikan itu adalah model guaranteed percent equalizing. Model ini dimaksudkan bahwa negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap distrik sekolah lokal. Penyertaan persentase negara diberlakukan tinggi pada distrik-distrik sekolah yang melarat dan persentase sekolah rendah pada distrik yang kaya. Kemudian yang keenam, model pembiayaan pendidikan itu adalah complete local support model. Semua sumber dana dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah. Sistem ini akan memberikan dampak pada sistem pendidikan yang ada di daerah, karena bisa saja pendapatan daerahnya yang tinggi memberi jumlah dana yang tinggi pula, yang pada akhirnya berbuah pada kualitas ataupun output yang berbeda. Itulah isi pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Untuk kesempurnaan daripada makalah yang kami buat ini atau yang saya buat ini, saya harapkan dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ali Akbar yang sudah mempresentasikan makalahnya yang berjudul terkait dengan pembiayaan pendidikan. Pada teman-teman semua, dalam hal ini saya akan membuka sesi pertanyaan, dan saya harapkan seperti biasa pertanyaan jangan terlalu melebar kemana-mana, langsung saja agar bisa dipahami oleh pemakalah, sehingga nanti perjalanan perkuliahan kita terarah dan terorganisir. Saya ulangi lagi, bahwasanya judul daripada makalah ini adalah pembiayaan pendidikan. Saya rasa sudah sangat jelas sekali pemaparan mulai daripada indikator dan definisi yang berkaitan dengan pembiayaan dan penjelasan lainnya sudah bagus dipresentasikan oleh pemakalah melalui tayangan PowerPoint. Baik, kita buka sesi pertanyaan ataupun tanggapan. Kita mulai 2 orang terlebih dahulu. Siapa di sini? Pak Diki. Silakan Pak Diki. Bukan saya Pak, Pak Yazid Pak. Ya, di layar saya. Baik. Silakan Pak Yazid, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Ali Akbar yang telah menyampaikan makalahnya tentang model-model pembiayaan. Jadi yang kami muliakan Bapak dosen yang sudah berhadir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, luas rezeki, serta diberikan kemudahan dalam melaksanakan studi ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak Ali Akbar sampaikan tentang masalah model-model pembiayaan, ternyata model-model pembiayaan itu sangat luar biasa banyaknya. Jadi ada model pembiayaan negara maju, ini mungkin saya ringkaskan ya. Atau yang saya dapat tangkap, ada negara maju, ada negara yang berkembang, ada lagi negara bagian dan negara-negara dan sebagainya. Nah, oleh karena demikian tentu masing-masing itu berbeda biaya-biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing daripada
lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Mungkin begini, kalau sama-sama satu negara, Pak Ali, umpamanya dia tetap di Indonesia, umpamanya. Taruhlah kita ini adalah negara berkembang. Tetapi di dalam satu negara kita ini kan tentu daerahnya beda-beda karena kita negaranya sangat luas, berbeda-beda. Ada daerah yang sudah kaya atau mampu di bidang pembiayaan ini, dan ada juga daerah yang mungkin masih terisolir, pinggir-pinggiran sungai. Ini ada nggak perbedaan modelnya ini yang harus dikonsep atau harus dibuat agar perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok. Umpamanya kalau di sekolah-sekolah di daerah-daerah yang sudah maju tentu fasilitasnya lengkap. Tapi di daerah-daerah yang masih terisolir itu kan banyak kekurangan, banyak gedungnya kurang, fasilitas kurang, laptop tak ada mungkin ya, infokus tak ada dan sebagainya. Ini ada nggak pembagian-pembagian model tersebut untuk satu daerah, katakanlah antara daerah yang sudah maju dan daerah yang masih terisolir. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih atas, sebenarnya kan ini simpel saja, pemerataan semua daerah. Saya rasa di makalah tadi kan sudah disampaikan juga bahwasanya sumber-sumber biaya pembiayaan itu bisa dari pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Nanti lebih jelasnya akan ditanggapi oleh pemakalah. Saya rasa Pak Ali juga sudah mempersiapkannya. Kepada yang kawan rekan-rekan yang lain, silahkan ditanggapi ataupun disampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan judul makalah Pak Ali Akbar ini. Baik, silakan Bu Vina. Vina sudah terhubung? Bu Vina, Pak Burhanuddin, Pak Diki itu gimana? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih pada moderator. Sedikit aja pertanyaan Pak Ali. Tadi kan ada pembiayaan yang memang sudah pasti dibayar per tiap bulan. Contohnya seperti gaji guru. Itu kan bisa dipaparkan memang ia wajib dibayar gaji guru. Tapi kenapa ya kenyataannya itu tidak tepat waktu gitu, Pak Ali? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa diskusi ini menarik ya, apalagi pertanyaan kedua. Nanti saya akan bantu juga diskusi ini. Karena saya sebagai pengelola lembaga pendidikan ataupun yayasan terkait dengan keterlambatan itu tadi, luar biasa itu tadi. Banyak sekali yang memang komponen-komponen mempengaruhi itu. Baik, karena sudah 2 orang yang menanyakan, saya kembalikan kepada pemakalah untuk menanggapi pertanyaan Pak Yazid dan dilanjutkan dengan apa yang disampaikan Bu Vina tadi. Silakan, Pak Ali Akbar. Terima kasih tadi atas pertanyaan Pak Yazid dan Bu Vina terkait makalah yang sudah saya presentasikan tadi. Adapun yang pertama, kalau saya perhatikan dan simak dari pertanyaan Pak Yazid, itu tergolong kepada model-model pembiayaan pendidikan. Nah, dalam pembiayaan pendidikan ini, seperti yang disebutkan oleh Pak Yazid tadi, kenapa ada masalah tentang persamaan perolehan
sumber biaya yang diberikan negara kepada negara masing-masing. Nah, kalau kita lihat di pembiayaan pendidikan itu, berarti itu kategori model yang kedua, yaitu power equalizing. Yang mana power equalizing itu adalah dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Ya, negara bisa menggunakan uang yang dari distrik-distrik kaya untuk menambah bantuan bagi distrik yang miskin. Setiap daerah akan menerima. Artinya adalah kalau kita seperti di negara kita, ya, suatu daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya, itu pasti sekali akan dikembalikan kembali bagian daripada daerah tersebut pertama sekali kepada daerah yang menghasilkannya. Misalnya saja untuk konteks kecilnya wilayah Tapsel, itu ada namanya tambang emas yang sangat besar, namanya tambang emas Mertabe AR. Itu pajak-pajaknya itu akan dulu, kemudian dikembalikan ke negara sekian persennya. Kalau besaran persentasinya itu katanya pasti lebih besar kepada daerah yang menghasilkannya, sedangkan sisanya daripada pajak daerah tersebut itu akan diberikan kepada atau daerah-daerah yang membutuhkan. Artinya besarannya pasti sangat berbeda, karena yang menghasilkan sumber daya alamnya adalah Tapanuli Selatan, sehingga Tapanuli Selatannya yang paling banyak untuk mendapatkan feedback daripada pajak yang dikeluarkan oleh daerah. Makanya anggaran daerah itu yang diperoleh daerah, yang diberikan oleh pusat pasti berbeda-beda di setiap wilayah, misalnya Indonesia, tergantung besaran sumber daya alam yang dihasilkan di daerah tersebut. Antara Sidimpuan dengan Tapsel pasti berbeda, karena di Tapsel sumber daya alam, di Sidimpuan sumber daya alam itu sangat sedikit, hanya anggaran daerah itu hanya di bidang pajak-pajak reklame saja, sedangkan pabrik dan perkebunan itu kurang. Sedangkan di Tapsel pabrik ada, kemudian perkebunan luas, apalagi ada tambang, maka oleh sebab itu anggaran daerah di Tapsel ini lebih besar. Karena apa? Karena sumber daya alamnya lebih banyak. Baik, gimana Pak Lekbar? Sudah? Itu ada gangguan? Lengket. Oke Pak, biar saya tambahkan sedikit boleh Pak? Tunggu dulu, Pak Lekbar lagi loading tuh. Pak Lekbar, halo? Baik, silakan Pak Diki untuk menambahkan. Fokus kepada itu ya, substansinya ya, antara daerah, antara satu daerah dengan daerah lain. Silakan, Baik Pak Pak. Diki. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan masukan. Jadi terkait atas pertanyaan dari saudara Pak Yazid mengenai model pembelajaran apa yang sesuai dengan kondisi dari sekolah kan gitu. Yang saya lihat sudah jelas, bahkan sudah terstruktur apa yang dibuat oleh Pak Ali Akbar dalam PowerPoint-nya. Baik dalam makalahnya sudah jelas pada halaman 10. Pada halaman 10 di PowerPoint itu menyatakan bahwasanya ada tiga model pembiayaan. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Yazid di sini adalah itu model power equalizing atau yang nomor 2. Itu benar sekali yang dikatakan Pak Ali Akbar. Sehingga saya tegaskan di sini bahwasanya setiap sekolah ataupun setiap lembaga pendidikan itu memiliki model pembiayaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Jadi misalkan sekolah terpencil dengan kuantitas murid yang sedikit, maka akan jauh lebih berbeda dengan
kualitas yang ada di perkotaan. Kenapa? Karena mereka untuk jumlah ataupun kuantitas dari muridnya itu sangat banyak sehingga mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Jadi itu bisa dilihat dari proses uang SPP-nya yang diterapkan, kemudian dari program-program kegiatan sekolah yang bisa dijalankan dan bisa disetujui oleh para orang tua wali murid sehingga saling mensupport kegiatan proses pembelajaran. Beda halnya dengan kegiatan persekolahan yang ada di desa atau di daerah terpencil. Terkadang mereka itu untuk memenuhi SPP ataupun kewajiban yang wajib, mereka itu agak kesulitan. Jadi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik ataupun seorang pemimpin dalam persekolahan ataupun lembaga pendidikan untuk bisa memahami model apa yang tepat dalam proses pembelajaran. Gitu Pak. Mungkin hanya itu saja penegasan dari saya. Sebab yang saya lihat makalah Pak Ali ini sungguh sangat struktur dan baik dan untuk dimengerti gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Diki. Sebelum saya mengembalikan kepada pemakalah terkait dengan yang disampaikan oleh berdasarkan pertanyaan ya, pertanyaan pertama tadi dari Pak Yazid bahwasanya bagaimana agar tidak mencolok, ya itu pasti jelas ada perbedaan antara satu daerah dengan pusat pemerintahan, itu sudah memang jelas berbeda. Tapi kendati pun demikian, berhubungan dengan pemerintahan itu juga perhatiannya juga ada perbedaan. Makanya saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, seperti daerah terpencil, dia ada khusus guru terpencil. Kemudian juga ada juga nanti dia kebijakan pemerintah tingkat 2 ataupun tingkat 1, Perbub atau nanti dia tuh Pergub terkait dengan memang untuk membantu finansial pendidikan di daerah tersebut seperti itu. Kemudian kan bukan berarti di suatu daerah yang dia itu terpencil, dia itu tidak bisa survive untuk finansial pendidikannya. Seperti yang dijelaskan oleh pemakalah tadi itu bahwasanya ya mungkin dengan ada kekayaan sumber alamnya gitu dan dia bisa mengelola sehingga bisa menjadi sejahtera lembaga pendidikannya. Ini kembali lagi kepada pengelolaan. Nanti ini akan saya sampaikan di makalah saya yang berjudul dengan pembiayaan dan efisiensi pendidikan, efisiensi. Jadi memang jika sebuah lembaga pendidikan yang memang mampu mengelola dan efisien, kemudian ada sumber dayanya dan itu bisa menghasilkan, maka bisa akan masuk ke dalam kategori sejahtera. Ini saya hanya menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar tadi yang berkaitan dengan kekayaan alam sampai beliau menyebutkan nama daerahnya. Itu Pak Ali Akbar ya. Iya. Artinya ya memang kan ada sesuatu, jadi kan ada banyak cara ya gitu. Intinya seperti itu, ada banyak cara, bukan berarti wah yang di kota semakin maju kita di daerah tidak gitu. Ada banyak cara yang memang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan dan ataupun survive, tidak hanya bergantung kepada pemerintahan semata. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Vina ya. Ini pertanyaan guru honorer nih ini. Guru-guru honorer, karyawan-karyawan honorer. Iya, itulah Pak pertanyaannya. Pertanyaan klasik. Kalau Ibu buat postingan itu di media sosial pasti dibilang tanya sama atasan masing-masing. Baik, silakan Pak Lekbar ditanggapi terkaitan Pak Lekbar ya. Terkait dengan pertanyaan Bu Vina tadi. Silakan Pak. Tadi kalau saya tidak salah atau tidak silap pertanyaan Bu Vina adalah mengenai gaji, ya, seperti gaji rutin yang sifatnya tahunan atau sifatnya bulanan. Apa itu sudah sifatnya rutin, tapi kadang-kadang masih dituntut untuk sabar yang akan menerima gaji, gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke materi kita, kawan-kawan, berarti itu
jenis pembiayaan yang pertama adalah current cost, yaitu pengeluaran yang bersifat rutin dan kita jumpai tahun demi tahun. Contohnya gaji guru, pembelian alat-alat tulis, dan pembelian barang tanpa seperti bangunan. Nah, dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidaksesuaian antara jenis pembiayaannya dengan pelaksanaannya. Kalau jenis pembiayaannya tadi adalah pembiayaan rutin, akan tetapi pelaksanaannya memang rutin, tapi terkadang waktunya tidak tepat. Kenapa demikian? Bisa jadi di masalah yang sifatnya ya hal-hal yang dia jenis yang ketiga. Ya, tiba-tiba memang itu diperuntukkan untuk pembiayaan pendidikan untuk gaji rutin, akan tetapi karena secara prinsip mungkin ya pimpinan ataupun yang pengelola daripada lembaga tersebut ya lari daripada prinsipnya, mungkin digunakannya kepada yang lain. Penggunaan pembiayaan itu misalnya digunakannya sebagai kepada penggunaan pembiayaan yang lain, seperti digunakannya gaji guru untuk misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan. Sementara untuk kegiatan pelatihan memang sudah dibutuhkan, akan tetapi anggaran untuk pelatihan ini belum ada dialokasikan. Karena mungkin berdasarkan menimbang, memikirkan, dan memutuskan, sehingga kadang-kadang yang dia untuk pembiayaan rutin tadi untuk gaji guru ya terpakai untuk kegiatan misalnya pelatihan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di luar daripada pengeluaran yang rutin tadi. Sehingga pas di masanya, di waktunya, ya siogianya guru ataupun staf ataupun karyawan sudah menerima gaji karena gajinya bisa jadi terpakai, ya sehingga harus bersabar dulu. Kita tunggu dulu anggaran berikutnya. Dan bisa jadi ya mungkin ya ketidaktransparan daripada pimpinan misalnya dalam penyaluran penggunaan biaya yang menjadi yang diperoleh oleh lembaga tersebut. Misalnya saja yang aturannya adalah pembiayaan gaji guru, tapi tidak digunakan untuk pembiayaan gaji guru, digunakannya untuk pembiayaan X ya, ataupun yang lainnya. Sesungguhnya itu karena ya secara teknis ya mungkin ada hal yang dilanggar oleh pimpinannya misalnya, sehingga ya gaji guru yang harusnya tepat waktu ya tidak bisa tepat waktu. Banyaklah kompleks lebuk permasalahannya. Ini kayaknya jeritan bahasa hati para honorernya ini Bu, kayaknya Bu. Banyak yang terjadi ya, Bu. Tapi sesungguhnya itu tidak hilang Bu, sesungguhnya tidak hilang. Ada kan? Itu positif sebagai tabungan masa depan Bu. Sekali gaji. Gitu. Ya, Baik. itu saja. Terima kasih. Dari kawan-kawan dan arah bimbingan daripada Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ali Akbar. Jadi betul itu, ya kalau menurut saya di makalah saya ada saya tulis itu tidak adanya proyeksi pembiayaan kan, tidak ada yang namanya apa itu namanya ya bukan panca jangka sih. Dan memang karena saya pengelola pesantren, jadi ada saya temukan itu di konsep manajemen lembaga gontor ya, disebut dengan khizanatullah, yang memang kita itu untuk mensejahterakan. Ini saya berbicara di lembaga swasta ya, Bu Vina ya. Kalau baru-baru ini saya mengikuti pelatihan terkait dengan BUMP, Badan Usaha Milik Pesantren. Sering itu disebut dengan bahasa Thailand itu, tapi disingkat dengan payat. Payat itu bahasa Thailand ya. Payat itu adalah singkatan pakai aja apa yang ada dulu. Itulah yang sering terjadi. Artinya ketika dia kan sumber masukan kita itu dari wali murid, kemudian menyetor SPP, dan ternyata seperti yang Pak Ali Akbar sampaikan tadi, ada hal yang urgent yang tidak bisa terelakkan,
ada penyelenggaraan atau ada tamu kunjungan, datangnya pejabat atau dinas dan sebagainya macamnya, sehingga memang harus mengeluarkan anggaran. Ya itu tadi, pakai aja apa yang ada dulu, terkuraslah sumber yang harus guru. Tapi kan yang harus diberikan kepada guru, karyawan dan lain sebagainya. Jadi terjadi keterlambatan. Itu bisa jadi. Ataupun mungkin sumbernya macet, salurannya macet. Itu bisa jadi terlambatnya wali murid untuk membayarkan SPP dan lain sebagainya. Mungkin kalau di pemerintahan itu seperti yang Pak Lekbar sampaikan tadi, kesalahan di manajemen ataupun terjadinya yaitu tadi dalam tanda kutip penyelewengan. Mungkin orang yang memiliki kebijakan itu menganggap oh nanti bisa diganti, bisa diapa, yang penting pakai aja dulu. Namun ternyata tidak seperti yang dia prediksikan sehingga memang terlambat. Menurut saya terlambat 1-2 hari itu 3 hari 1, 2, 3 itu lumrah ya Bu Vina ya. Menurut saya sih sebagai saya berpengalaman kerja di lembaga sosial dari tahun 2009. Terlambat ya. Cuman kalau dia sudah sampai 15 hari, waduh. Atau mungkin bahkan ada lembaga yang sampai berbulan-bulan. Terlebih lagi lembaga swasta yang sumber honornya itu mutlak dari dana BOS yang memang 3 kali dalam 1 tahun, TW1, TW2, TW3, dan itu jelas bukan per bulan lagi, itu sudah sampai ke 3 bulan. Jadi banyak sekali Bu Vina faktor yang penyebab hal itu bisa terjadi. Biasanya jika itu terjadi pada suatu lembaga sangat sulit untuk maju dan berkembang. Menurut saya sih begitu Pak Lekbar kan. Lembaga yang macet karena kan lembaga yang macet honoriumnya ya macet juga perkembangan karena itu kan itu akibatnya banyak sekali, kurangnya kualitas kinerja guru, kemudian ya dan banyaklah sehingga memang korbannya itu kalau ini terjadi di lembaga pendidikan korbannya itu kepada peserta didik gitu. Itu Bu Vina ya. Jadi kita kawan-kawan semua sebagai praktisi di lembaga pendidikan ya kata-kata ikhlas itu dalam surah Al-Ikhlas saja nggak ada kan. Artinya ya memang kita butuh itu dan banyak orang yang memang bekerja di lembaga pendidikan sekalipun orientasinya itu. Ya ada kawan-kawan lain yang menanggapi, mungkin ada bocoran dari Pak Khairuddin sebagai pemangku yayasan. Ya bisa. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit ya. Bukan pertanyaan kepada Pak Ali, tapi mungkin perlu tanggapan sedikit ya. Salahnya sudah jelas, sama-sama kita pahamin. Namun di sini perlu saya tambahkan, kalau kita lihat tentang pembiayaan, kita sedikit agak miris ya tentang pembiayaan. Apalagi saya ini salah satu dari tim yang menentukan ya layak tidak sekolah, salah satu anggota asesor misalnya kan. Karena pembiayaan ini erat hubungannya dengan nilai atau prestasi ya. Jadi kalau kita lihat terkadang miris kita melihat permasalahan yang ada di lapangan. Misalnya saja satu sekolah yang penuh dengan prestasi, gurunya juga sudah profesional, menjalankan tugas dengan ikhlas, seperti apa yang dirisaukan tadi oleh Bu Pina, honornya juga kadang tidak dibayar, kemudian siswanya lulusannya baik, diterima di perguruan tinggi yang favorit, tetapi lagi-lagi karena pembiayaan yang menurunkan nilai tersebut, ya, karena pembiayaan yang bisa menurunkan kualitas sekolah tersebut. Kenapa? Mungkin karena gurunya kurang peningkatan kualifikasi guru, kemudian tidak pernah diadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang profesionalisme guru. Ini kan karena keterbatasan dana.
Padahal prestasi siswa sudah dianggap memenuhi standar, otomatis nilainya akan turun lagi. Kemudian satu lagi contoh, misalnya sarana yang kurang memadai. Ini kalau Pak Andika sudah paham betul mengelola yayasan, ya. Sarana yang kurang memadai. Contoh kalau di instrumen akreditasi kita lihat misalnya toiletnya itu harus memenuhi standar, misalnya 1:20, kalau perempuan misalnya 1:10. Ternyata mereka mampu, misalnya ada masjid, ya ada masjid di desa atau di kampung yang bisa dipakai oleh sekolah. Tetapi lagi-lagi karena bukan milik sendiri, statusnya meminjam, dianggap tidak memenuhi standar. Sarana tersebut dianggap tidak memenuhi standar. Ini juga berhubungan dengan masalah pembiayaan. Sementara kualifikasi ataupun kualitas sekolah itu sudah dianggap bagus. Dengan dianggap kurang memadai standar itu, maka nilainya turun lagi. Kemudian banyak lagi hal-hal lain di satu sekolah itu yang berhubungan dengan pembiayaan tidak terpenuhi. Jadi di sini menjadi kadang sebagai asesor merasa risih, mau dijawab 4, ternyata jawabannya hanya 1, tapi memadai. Sebimbing pun sudah disumpah lah, dikatakan tidak merubah sesuai dengan prosedur yang ada dalam instrumen. Jadi pembiayaan ini sangat menentukan, seperti tadi apa yang disampaikan Pak Diki ya, di kota lain, di desa lain, seperti tentase Pak sudah memang benar. Tetap sehingga kita sendiri, asesor sendiri merasa yakin, kalau nilai A itu bukanlah suatu standar mengatakan siswanya berprestasi. Jadi yang mana lagi, kan seperti itu. Kita sendiri ragu kalau kita mendengar akreditasi sekolah Bapak apa? A. Kita sendiri merasa A-nya itu di mana? Mungkin fasilitasnya cukup, mungkin sekolahnya cantik, bersih, tamannya luas, ya. Tapi gurunya misalnya kurang berprestasi, tertutupi dengan standar yang lain. Jadi kalaupun kita tanya sekolah swasta, akreditasi Bapak apa? Dia bilang C, Pak. Kita juga belum yakin kalau sekolah dia itu kurang memenuhi standar. Mungkin kekurangannya ya atap sekolahnya bocor karena dia sekolah swasta, jauh di pedalaman. Kemudian jambannya atau toiletnya di paret. Sementara pembelajaran bagus, aktif, kualifikasinya diidolakan madrasah, tidak diragukan, masyarakat tidak diragukan, bisa tampil bersama masyarakat, bisa kalau jadi madrasah bisa khutbah, bisa ceramah Ramadan dan hal-hal lain yang tidak ada ditanya di instrumen itu. Itu kan tujuan pendidikan nasional juga. Ini sedikit masukan dan juga mungkin tidak pertanyaan Pak Ali, hanya sekedar share saja, sharing saja sesuai pengalaman kita di lapangan sebagai tim asesor Pak Ali. Jadi yang di swasta seperti itu banyak kita temukan, tapi kita anggap sekolah itu sudah baik. Tapi tertulis tidak baik, artinya tidak mencapai B atau A, ya hanya C. Ternyata yang sekolah besar kita memberikan nilai A, tapi dalam hati kita bagaimana dengan sekolah yang kecil? Dia bisa berbuat sama dengan kalian. Cuman karena kalian fasilitas banyak, sarana mencukupi, bahkan berlebihan, maka dia mendapat predikat A. Seperti itu. Terima kasih Pak Andika atas waktu yang diberikan. Baik, luar biasa Pak Nurdin ya. Langsung masuk kepada yang 8 standar itu, standar pembiayaan sebagai asesor. Ya, teman-teman semua, diskusi kita ini bagus sekali. Dan memang kita harus mengerti ya. Saya juga lagi banyak belajar, banyak hal-hal jalur-jalur yang saya tempuh ketika saya mengelola lembaga pendidikan dalam jangka 3 tahun terakhir ini ya.
di pembiayaan yang paling sulit menurut saya. Terlebih lagi kami di suatu daerah, kalau seandainya grade SPP itu 500.000 atau 600.000 per bulan untuk standar pendidikan pesantren ya, itu masyarakat langsung berkilah, lebih baik kami menyekolahkan anak ke Medan ataupun ke pusat pemerintahan, ke Banda Aceh seperti itu. Karena memang begitu juga standar biayanya kan. Nah, jadi bagaimana kita kalau di daerah kita masing-masing dengan biaya yang menekan biaya dan juga mampu kita mengejar kualitas. Itu butuh upaya, bukan tidak bisa, tapi ya butuh kerja keras. Jadi salah satu yang saya lakukan selama ini adalah karena tidak mampu untuk membiayai honorium guru, maka saya menempuh jalur pendekatan kepada pemerintah. Salah satunya adalah menghadirkan pegawai negeri di lembaga saya dengan nota dinas seperti itu, sehingga tidak memikirkan lagi honorium ataupun gajinya karena sudah ada dari pemerintah seperti itu. Ada sekitar 4 atau 3 atau 4 ASN yang memang bekerja di lembaga saya dan memang tinggal di dalam. Tentunya ada modal juga yang kita tawarkan, penawaran lah tempat tinggal dan lain sebagainya kan. Baik teman-teman semua, Pak Taufik Nasution, sebelum kita serahkan kepada Pak dosen kita, ada yang mau ditanggapi lagi Pak Nasution? Pak Taufik? Pak Moderator, saya juga sedikit menambahkan, karena memang kalau cerita pembiayaan pendidikan, terkadang teori dengan praktek memang hampir tidak jumpa dia. Maka pernah saya pertanyakan itu sama guru besar di UIN Araniri Banda Aceh, kenapa namanya, Pak? teori Profesor Bukhari? Muslim. Jadi saya tanyakan, dosen saya itu. kenapa teorinya sudah benar kita laksanakan, tetapi ketika prakteknya seperti tadi banyak sekali permasalahan. Ada yang memang seperti Bu Pina tadi, guru tidak dibayar dan sebagainya. Beliau tidak tahu saya entah serius entah bercanda menjawabnya. Beliau bilang, Pak Taufik, tidak semua teori bisa diselesaikan dengan teori. Jadi Prof, saya bilang, tapi bisa diselesaikan pertama dengan pendekatan, kemudian yang kedua dengan pelayanan. Artinya apa? Menurut beliau, ternyata memang harus pemimpin itu harus pandai-pandai membuat pendekatan tentunya dengan atasan. Kalau kita di daerah tentunya harus bisa buat pendekatan dengan pusat. Gitu. Jadi kalau misalnya kepala madrasah, kepala lembaga, dia memang harus pandai-pandai membuat pendekatan dengan siapa saja. Dengan donatur, dengan mungkin pemerintah daerah dan sebagainya. Sehingga memang sekolah itu keuangannya tidak bermasalah. Gitu. Secara finansial dia memang aman. Guru-guru itu bisa dibayar tepat waktunya. Bahkan ada madrasah kalau di sini belum waktunya gajian pun sudah dibayar gurunya. Itu kan tandanya memang secara teori memang saya bilang tadi kadang-kadang tidak sama dengan prakteknya, tapi dengan pendekatan, dengan lobby-lobby pimpinan, ya, lobby-lobby kemudian kepala lembaga dan sebagainya. Kemudian ketika memang orang atas turun, pelayanannya luar biasa. Hotelnya disiapkan dan sebagainya, sampai di situ disampaikan, sehingga hal-hal finansial yang tadi dikhawatirkan Bu Pina tadi nggak ada masalah sedikit pun. Mungkin itu sedikit tambahan juga pengalaman saya yang masukan dari Profesor itu. Terima kasih. Profesor. Ya, betul. Ya, itulah yang terjadi. Ada lembaga yang pimpinannya besar, tapi lembaganya kecil. Ada juga suatu lembaga yang lembaganya itu besar, cuman pimpinannya kecil gitu ya. Iya. Baik teman-teman semua, saya rasa sudah cukup. Sangat menarik ya diskusi kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan memang kita banyak-banyak belajar lah, termasuk di mata kuliah ini terkait dengan polemik pembiayaan, pengelolaan dan lain sebagainya. Dari apa yang kita diskusikan tadi, nanti akan kita berikan. Saya selaku moderator, saya akan serahkan kepada Bapak dosen kita untuk memberikan kita masukan-masukan ataupun tanggapan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita bahas di perkuliahan ini, khususnya di makalah yang kita bahas pada hari ini.
Baik, kepada Bapak dosen kami, Pak Dr. Musiono, kami persilahkan dengan segala hormat. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya sehat selalu, Amin ya rabbal alamin. ya, tetap bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba, Amin. Ya Allah. terutama tugas sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, saudara sekalian, pertama ini saya mohon maaf dulu ini. Ini di waktu yang sama saya harus Zoom dengan S3 PD dan S3 MPI. Jadi waktu ini kita bagi ya. Kita bagi saya untuk merefleksi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Setelah itu nanti saya akan merefleksi di tugas di kelas MPI selanjutnya. Baik, kawan-kawan sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya sangat mengapresiasi ya, pertanyaan itu sangat bentuk praktis ya, pengalaman-pengalaman yang ada dimunculkan dan menjadi satu pembicaraan dan diskusi berkaitan dengan sistem finansial pendidikan. Saudara-saudaraku sekalian, tadi penyaji makalah sudah cukup representatif penyajiannya berkaitan dengan model ya, dengan model. Meskipun tadi ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari sebuah model itu. Ada pengalaman-pengalaman yang dipertanyakan. Tetapi kawan-kawan sekalian, perlu juga difokuskan dari kajian kita tentang model-model pembiayaan pendidikan. Tadi disajikan oleh penyaji makalah sudah cukup bagus secara teoritis bagaimana bentuk atau model pembiayaan pendidikan. Yang menjadi prinsip bagi kita bersama, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengelola pendidikan, ini seharusnya kita lebih bisa melakukan pendekatan dan sebagai instrumen untuk melakukan benchmarking dalam pengelolaan pendidikan kita. Gitu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya Bapak Ibu, selama ini dari pengalaman Bapak Ibu melakukan pengelolaan pendidikan itu menggunakan model apa? Itu maksudnya. Jadi ada berbagai pengalaman. Oh, saya menggunakan misalnya menggunakan flat grant models memang biasanya. Tapi ada juga yang menggunakan power equalizing models. Tapi ada juga yang menggunakan complete stage models gitu. Yang mana dari tiga itu yang efektif? Nah, di antara Bapak Ibu yang 13 itu ada nggak pernah menganalisis sekolah saya, nampaknya pengelolaan pendidikannya menggunakan equalizing model, misalnya begitu. Atau di sekolah saya, di perguruan tinggi saya menggunakan complete state model misalnya. Atau flat grants, mana yang lebih maju? Itu yang perlu kita lihat, bandingkan. Ya kan, kita nanti di sini mengkaji teori-teori, tapi di tempat Bapak kerja sendiri, Bapak nggak bisa melihat model apa yang dikembangkan pembiayaannya di sekolah Bapak. Itu yang sebenarnya perlu kita analisa supaya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu ketika melakukan best practice models financial education. Gitu. Jadi hanya sebatas teori. Ada yang lola pendidikan, ada yang lola perguruan pendidikan tinggi, ada yang lola pendidikan menengah, ada yang pendidikan dasar misalnya. Itu apakah sama model yang digunakan? Misalnya perguruan tinggi ada menerapkan UKT, itu di model apa sebenarnya UKT itu? Gitu. Atau di sekolah-sekolah Bapak Ibu ada menggunakan model pembiayaan, kalau anak yatim tak usah bayar. Yang bayar itu yang tidak anak yatim. Itu model apa itu? Atau ada di sekolah Bapak, semua sekolah sama pembayarannya. Nggak ada beda. Uang SPP dibayar Rp350.000 per siswa. Kalau begitu model apa itu? Itu yang perlu kita lihat. Ada Bapak Ibu yang pemerataan pembiayaannya. Semua siswa membayar 350.000. Atau sama semua.
Tapi ada juga di sekolah semua siswa itu berbeda pembiayaannya. Atau Bapak Ibu ada mengelola tidak ada yang dibeda-bedakan. Atau menghilangkan perbedaan misalnya. Model apa yang Bapak Ibu gunakan? Selain itu yang Bapak Ibu analisis, Bapak Ibu harus melihat dulu dimensi pengelolaan pembiayaannya. Misalnya Bapak Ibu, ini pembiayaan pendidikan dari pemerintah ke sekolah. Ada pembiayaan dari sekolah ke guru, dari sekolah ke warga sekolah atau orang tua siswa. Ada pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa ke sekolah. Nah, itu modelnya apa yang harus digunakan? Kalau dari 3 model yang ditawarkan atau banyak model, ada 6 model, misalnya 3 model yang kita pahami. Ada plate grant ya, ada plate grant model. Plate grant model itu artinya semua biaya pendidikan sama. Apakah pemerintah ke sekolah memperlakukan seperti itu, atau sekolah kepada guru dan kepada tenaga pendidik kepada warga sekolah melakukan itu, atau warga sekolah kepada sekolah melakukan seperti itu. Semua sama, misalnya begitu. Nah, yang perlu Bapak Ibu nanti mengkajinya, menganalisisnya, apakah di sekolah yang Bapak Ibu pimpin itu perkembangannya baik atau tidak? Perkembangannya bagus atau tidak? Sekolah itu maju atau tidak? Kalau sekolah itu maju, model pembiayaannya bagaimana? Model pembiayaan dari pemerintah ke sekolah bagaimana? Model pembiayaan dari sekolah ke guru dan ke warga sekolah bagaimana? Model pembiayaan dari warga sekolah ke sekolah itu bagaimana? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu lihat. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menganalisis, coba kita tes sekali misalnya di Rantau Prapat, atau di Sidempuan, atau di Aceh, ada sekolah maju. Sekolah maju itu menggunakan model apa pembiayaannya? Nah, itu yang perlu Bapak Ibu analisis. Atau di Nias, mungkin ada sekolah yang maju. Perlu Bapak Ibu lihat juga model pembiayaannya apa dia yang gunakan? Equalizing kah? Plate grant kah? Atau competitive model kah? Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan pembiayaan itu. Kalau persoalan Bapak Ibu pertanyakan, kenapa uang lambat, kenapa uang ini, itu persoalan dimensi tadi. Kenapa gaji guru itu bisa lama, sementara uang sekolah bayar juga, ada faktor X, ada faktor ini, atau pembiayaannya bagaimana? Kalau misalnya dari sekolah ke tenaga pendidik menggunakan plate models, itu bagaimana cara dia melakukan? Berarti harus ada upaya-upaya pihak sekolah untuk bisa melakukan penanggulangan supaya tenaga pendidik dan pendidiknya itu bisa merasakan yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Plate models. Saya begitu, Bapak Ibu. Jadi 3 model ini aja kalau dikuasai, Bapak Ibu kuasai, terus kemudian Bapak Ibu menganalisis model apa, itu sudah cukup bagus Bapak Ibu. Jadi dalam sistem finansial pendidikan itu selain menganalisis tentang sumber data, sumber dana, alokasi dana, kemudian standar pembiayaan, kemudian juga menganalisis tentang model ini yang paling mendasar untuk bisa diterapkan di sebuah sekolah agar sekolah itu bisa equalizing proses gitu. Supaya stabilis pengelolaannya, bahkan terjadi perkembangan model pembiayaan apa yang bisa Bapak lakukan. Jadi kalau Bapak ini analisis dengan baik, ini menjadi kontribusi bagi Bapak Ibu untuk pihak sekolah, gitu, maupun pula perguruan tinggi. Ini yang perlu best practice itu Bapak Ibu. Ada sebuah model, kemudian Bapak gunakan model itu di sebuah sekolah, analisa sekolah itu, model apa yang dia gunakan, gitu. Ini sangat baik ini Bapak Ibu sekalian. Karena ada tadi yang mengelola lembaga pendidikan ya. Ada ya Bapak Ibu ya? Ya. Pak Ali di mana tugasnya? Saya Pak di Nurul Ilmi Pak, di SMA. Berarti sekolah juga ya Pak Ali ya?
Iya, Pak. Bersama di Nah, di sekolah Nurul Ilmi Medan ya. Nurul Ilmi Padang Sidimpuan, Pak. Nah, misalnya Nurul Ilmi Padang Sidimpuan Bapak lihat, bagaimana perkembangan Nurul Ilmi itu? Setiap tahun terjadi proses peningkatan atau ada terjadi proses perbaikan atau kebaikan? Peningkatan kebaikan, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Nah, kalau ada perbaikan peningkatan, ini perlu Bapak lihat, memang tidak hanya faktor finansial. Banyak faktor yang membuat sekolah itu baik dan meningkat dan menjadi populer. Tapi satu sisi perlu Bapak lihat juga, bagaimana sebenarnya model pembiayaan di Nurul Ilmi itu. Itu yang perlu bagi kita untuk bisa sama-sama kita ketahui. Oh, Nurul Ilmi itu Pak, flat model, misalnya. Atau Nurul Ilmi itu equalizing power model. Dia bisa sifatnya memberi tidak sama. Tidak sama. Bagi yang tidak mampu sekian, bagi yang mampu sekian. Bagi guru yang begini, itu begini. Bagi guru yang begitu, itu begitu. Misalnya begitu. Itu namanya equalizing model. Karena equalizing model itu bukan persamaan. Bukan sama rata. Tapi proporsional. Itu namanya equalizing model. Tapi kalau flat, itu sama rata. Mau siapapun orangnya, mau sekolah bagaimanapun modelnya, mau kondisi sekolah itu bagaimana, dan guru itu bagaimana, itu tetap flat. Flat itu artinya semua sama. Dari awal sampai sekolahnya itu semua sama. Nggak ada perbedaan antara yang mampu atau yang tidak mampu. Masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang tidak miskin. Itu tidak ada perbedaan. Itu namanya flat grant. Nah, nanti coba dilihat di Nurul Ilmi. Kira-kira bagaimana di Nurul Ilmi? Kalau Misalnya gitu, Pak. kalau Ya. Nah, Enggak kedengaran, Pak. pada best practice-nya, begitu dia. Nanti model yang ini di sekolah saya bagaimana, model yang ini di sekolah yang bagaimana. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, saya tadi sampaikan polanya itu, model pembiayaannya itu bagaimana pemerintah dengan pihak sekolah, itu dianalisis. Kemudian bagaimana pihak sekolah kepada guru, tenaga pendidik, dan kependidikan. Bagaimana pihak sekolah dengan pihak sekolah dengan warga sekolah, kemudian bagaimana finansial warga sekolah dengan sekolahnya. Model yang bagaimana yang dia terapkan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu? bisa, Pak, bisa. Oke. Bisa bertanya, Pak? Silakan, tapi jangan lama ya Bapak, masuk lagi sebelah. Iya, Pak. Oke, silakan. Begini, Saya kasih. singkat nih, Pak. Begini. Iya, silakan. Singkat padat. Kalau begitu, maka Begini. mungkin ratusan model pun nama-namanya akan banyak, Pak. Karena kalau model yang ada menurut para ahli itu kan ada hitungannya, ada 6, ada beberapa gitu kan. Jadi kalau Iya. kita buat definisi-definisi atau pengertian tentang model ini seperti itu, maka akan perlu lagi banyak model. Kenapa? Karena ada orang mungkin sekolahnya modelnya harus ada pohonnya, ada begini kan, banyak lagi dia nanti kan, karena mungkin daerah panas. Maksud saya begini, seberapa signifikankah kita untuk mengetahui model itu untuk perkembangan sekolah kita? Karena kalau memang ada manfaatnya dari pemerintah, begitu kita ada terapkan, pokoknya model ini kita buat, ada nggak perhatian pemerintah atau support pemerintah lebih atau dari donatur mana untuk menjadikan pembiayaan itu lebih besar begitu? Karena tentu di dalam masing-masing lembaga itu banyak hal yang harus dipikirkan kan, umpamanya lain lembaga, lain masalahnya, lain caranya, lain sistemnya. Jadi kalau memang tidak ada sumbangsih dengan kita terapkan model, apakah dari pemerintah atau dari yang lainnya, tentu capek aja kita mempelajari nama-nama modelnya, Pak. Ya, baik. Model itulah yang membuat kita survive. Model itu Oke. bukan untuk pemerintah.
Oke, Pak. Oke, nanti dikembang. Pak Yazid di mana? Singkil, Pak. Sekolah atau dosen atau apa? Saya mengajar di kampus swasta, Oke, Pak. baik. Bapak, pertanyaan Bapak sebenarnya kembali ke Bapak sendiri. Berkembangnya kampus Bapak itu karena menerapkan sistem pembiayaan atau tidak? Ya, tentu pembiayaan lah, Pak. Nah, di dalam sistem pembiayaan di pengelolaan pendidikan, pengelolaan keuangannya bagaimana? Ya, saya tidak masuk ke sana karena saya itu, Pak, ngajar itu aja. yang saya sampaikan tadi. Coba Bapak analisis supaya menjadi pengetahuan kita bersama. Jangan Bapak katakan kalau nggak ada, kalau kita menggunakan banyak model sebenarnya nggak banyak. Sekarang bagaimana pola yang harus Bapak terapkan di sebuah perguruan tinggi supaya perguruan tinggi Bapak itu bisa maju dan berkembang. Gitu dia. Jadi model apa yang mau digunakan? Itu yang harus ada banyak. Bapak punya teori, punya kemampuan konsep tentang sebuah model pembiayaan. Kalau Bapak nggak punya model pembiayaan, kemudian diloloskan gitu aja, ya tunggu saatnya aja lah kehancurannya. Itu harus ada sistem, Pak. Nggak bisa dibiarkan begitu. Nggak perlu Bapak mempelajari banyak-banyak model, nggak perlu. Analisis aja satu model di sekolah Bapak itu. Kemudian Bapak pengetahuan Bapak tentang model itu Bapak koneksitaskan. Jadi kalau kita sebagai akademisi, terutama persoalan pendidikan, kemudian kita untuk apa mempelajari banyak-banyak model kalau kita nggak ada kontribusinya, itulah kesalahan kita dengan tentang persoalan perluasan pengetahuan kita. Apalagi kita sebagai pendidik, kalau apatis dengan sebuah persoalan instrumen pengembangan, udah bahaya, Pak. Jadi untuk apa Bapak S3 kalau nggak berpunya kontribusi dalam pengembangan kehidupan Bapak? Itu pertanyaannya sama dengan pertanyaan Bapak tadi. Untuk apa Bapak mempelajari banyak model, tapi kalau yang banyak model tidak punya kontribusi? Itu impossible, Pak. Impossible. Jadi analoginya sama juga dengan Bapak tadi. Setiap sesuatu itu pasti punya kontribusi untuk pengembangan. Gitu. Bapak kan S3 untuk pengembangan atau untuk main-main aja? Untuk nambah ilmu, Pak. Nah itulah dia, model itu menambah ilmu, Pak. Kalau Bapak pelajari tentang equal power model, Bapak pelajari Penrose model, complete state model misalnya, dan lain sebagainya, Bapak kan ada pengetahuan bagaimana cara melakukannya. Sehingga nanti pembiayaan itu bisa established, pembiayaan itu bisa dipertanggungjawabkan, pembiayaan itu bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan lembaga pendidikan. Begitunya. Fungsi model itu untuk pengembangan dan membuat pengelolaan keuangannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak punya model, asal aja dia buat, macam mana mempertanggungjawabkannya? Nah, gitu dia, Pak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang rapi, yang tuntas itu bisa memberikan kesuksesan. Karena kan kalau Bapak lihatlah entah hadis Nabi yaitu pekerjaan yang dilakukan secara rapi, terorganisir, itu akan lebih sukses ketimbang pekerjaan yang tidak terorganisir. Betul. Kak, maksud saya begini, nama-nama model ini kan kalau memang kita menemukan satu model yang lebih praktis, yang lebih sukses, kan bisa kita buat namanya dengan nama yang lain. Bisa saja. Kalau Bapak bisa menemukan secara ilmiah. Bisa Bapak, misalnya begini, Bapak sudah melakukan analisis, sudah melakukan pengamatan, dan lain sebagainya, kemudian Bapak menemukan sebuah pola pembiayaan. Bisa saja, Pak. Tapi sesuatu yang dijadikan landasan teori, dijadikan sebuah teori atau sebuah referensi, itu ada 4 landasan ilmiah yang harus digunakan supaya itu menjadi hak paten untuk jadi standarisasi pengelolaan. Begitu, Pak. Jadi nggak sembarang, ini kulakukan, tapi tidak berdasarkan metodologi ilmiah, itu susah juga menjadi landasan secara ilmiah. Ada 4 landasan ilmiah. Sesuatu itu dikatakan ilmiah. Pertama, itu landasan hukum, yuridis, landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan penelitian terdahulu. Itu ilmiah, Pak. Kalau itu dilakukan, Bapak bisa menjadikan sebuah model menjadi referensi untuk pengembangan model-model pembiayaan pendidikan di tempat-tempat lainnya. Gitu Pak Yazid. Oke ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Andika, saya mohon maaf sudah ditunggu di kelas yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya mohon izin dulu live. Iya Pak. Sebelahnya saya buka Zoom juga.
Iya ya Pak. Iya Pak, iya Pak. Nah, Nanti Kasih Pak. minggu depan kita lanjutkan kembangkan Iya, aja Pak. dulu, tapi saya berharap kalau bisa besok berkembang, coba yang di lembaga pendidikan informasikan kepada kita sistem finansial pendidikan yang dia terapkan itu apa, supaya jadi best practice pada kawan-kawan yang lain yang mengelola pendidikan lah paling tidak. Oh kami begini Pak, karena begini, supaya dapat informasi sama kita. Oh kami nggak ada Pak dalam model itu, misalnya begitu, terbentuklah model lain. Nah ini kan bermanfaat sama kita untuk mengambil distingsi dari sebuah model financial education gitu ya. Ya. Oke ya, mohon maaf ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Waktu yang sama nih, tengok itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Harus buka 3 Zoom. Assalamualaikum Pak. Ya. Oke ya, mohon maaf ya izin ya. Ya ya Pak ya Pak ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.